Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ramdan. Saya senang sekali ya ada di acara Aku Takkan Pernah Matinya Leo Christie yang digagas oleh komunitas Lakers ya. Kang Ramdan sebagai mantan jurnalis ya, apa pendapat Kang Ramdan tentang acara ini? Tentang acara ini. Iya. Ya bagus ya, kita masih mengingat Mas Leo. Mas Leo ini kan langka ya, mungkin troubadour terakhir yang ada di Indonesia. Mungkin cuma saingannya Unggulan Duparanggi ya, penyanyi yang terakhir di Bali meninggal beberapa tahun lalu ya. Jadi dia pakai metodenya kan berkelana, stay, terus dia baru berkarya gitu ya. Nah, Mas Leo ini buat saya sih seorang guru gitu ya. Jadi seorang guru kan punya lapis-lapis semiotik gitu ya, untuk dipahami. Nah, pameran Sarasehan itu bisa menjadi pintu masuk untuk kita mengenal Leo Christie. Jadi tidak hanya konsernya, tapi juga tahu makna di baliknya. Karena Mas Leo ini kan seorang guru. Oke. Sejauh mana Kang Ramdan sosok Leo Christie di mata Gen Z ya? Kalau yang saya lihat sekarang kan dia usia 40 tahun ya, apalagi komunitasnya ya. Kalau di Gen Z sampai ke anak-anak SD, karena ini sponsornya kan Depdikbud nih. Sejauh mana Depdikbud terhadap sekolah-sekolah dari mulai SD sampai SMA untuk pengenalan musisi khususnya Mas Leo Christie ini almarhum? Ya, caranya salah satunya dengan ini ya Mas ya. Ya. Dengan cara begini publik jadi tahu bukan hanya kita yang tua-tua yang udah mau mati ini, tapi juga anak-anak muda bahwa itu sekarang Gen Z jauh. Ya jangan kan Gen Z, generasi X aja juga banyak yang sudah tahu Leo Christie saya kira ya. Tapi misalnya ada beberapa teman ya, anaknya misalnya Mas Yusef ya, anaknya itu bisa menyanyikan Naga Bandung yang belum pernah direkam sama Mas Leo dan mungkin Mas Leo juga udah lupa. Nah, itu kan luar biasa ya. Kang Ramdan, sampai menemukan barang-barang yang pernah dipakai Mas Leo itu gimana ceritanya nih? Saya dengar ada 8.000 foto, ada hampir 50% barang didatangkan dari Bandung ke sini. Usahanya gimana tuh? Kalau 8.000 sih enggak kali ya. Saya juga pernah gitu. Tapi yang jelas gini Mas, kita ada di tiga tempat ya. Mbak Kunti di Bekasi, rumah Mas Boni yang abangnya ya, almarhum. Kita dipinjamkan alat-alat musik yang di sana. Ada beberapa foto, surat segala macam gitu ya. Terus di Cicalengka tempatnya Mang Oben. Mang Oben kan emang mau naruh memoriabilia Mas Leo di Cicalengka ya. Rumahnya asik banget di atas lembah gitu ya. Itu ada sekitar 10 box hitungan saya. Di situ saya ketemu sepatu Mas Leo, jaket Mas Leo, poster-poster Mas Leo. Nah, terakhir di Surabaya itu yang paling banyak. Ada rencana untuk dimuseumkan itu rencananya? Saya nggak tahu ya, karena kan butuh biaya lagi ya. Tapi paling tidak ada orang kayak Mang Oben yang mengkonservasi ya, walaupun belum dalam bentuk museum, tapi kan itu sudah disimpan ya. Paling tidak, walaupun mungkin nggak seluruhnya, kita nggak tahu misalnya gitar Ibanez hitamnya Mas Leo yang dikasih bapaknya itu gitu ya, Trisakti itu di mana, belum ketemu sampai sekarang gitu. Tapi jubah kita kan misalnya. Yang terakhir Kang Ramdan, sebagai jurnalis ya, tentunya saya udah nggak jurnalis lagi tuh. Ya masih tetap masih ya. Dalam dunia tulis menulis. Tadi malam saya baca beberapa literatur tentang Mas Leo. Ternyata penulis-penulisnya banyak yang tidak menuliskan narasumbernya siapa. Akhirnya kita kehilangan jejak. Ini objektif apa tidak nih penulis tentang ini, gitu kan? Masukannya untuk para jurnalis ketika menulis tentang kesejarahan seseorang atau musisi termasuk Mas Leo gimana? Kalau jurnalis kan dia wawancara ya. Kalau wawancara dia menyebutkan orangnya, gitu ya. Pasti gini. Saya pikir yang kayak begitu kasus di medsos ya. Misalnya di Wikipedia saya pernah memprotes beberapa teman gitu ya, karena brutal ya, cara mengopas Mas Leo salah dan banyak salah gitu ya. Misalnya guru Mas Leo Tanek Coan gitu ya. Nggak pernah ada dalam Tanek Coan di Merpati ya. Betul, tadi malam saya juga baca itu. Saya minta itu diturunkan gitu ya. Orang-orang kayak Franky Raden itu kan arsip hidup luar biasa ya, tulisan tentang Mas Leo itu luar biasa. Orang kayak Seno Joko Suyono di Tempo itu contoh-contoh yang baik ya. Saya pikir selama mereka melakukan riset, wawancara, cover both sides, saya pikir itulah yang kita. Tapi kalau di medsos ya siapa yang bisa ini ya? Sepanjang kita tahu itu salah ya saya tegur. Oke. Terima kasih Kang Onang. Saya Yengki dari Majalah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ben, break dulu bentar. Mas Andri, dikit aja nih ya. Berapa ribu foto karya Mas Andri yang berhubungan dengan Mas Leo Christie? Kalau saya sih
periodenya terbatas ya, Ya. dari 2014 sampai 2017 itu. Ada berapa banyak Ya masih hitungannya 100 lah. 100 foto-fotonya? Iya. Tapi foto asli kan? asli. Asli ya. Kalau di Mang Oben ada berapa foto? Kalau di koleksi Total. saya itu foto-foto keseharian Leo yang orang akan punya. Kebanyakan orang punya foto Leo waktu konser, tapi keseharian orang nggak akan punya. Karena sempat tinggal di Bandung itu ya? Nah, bukan di Bandung, karena dia pernah tinggal juga di rumah. Oh gitu. Nah, foto-foto itu yang orang nggak akan punya. Mang Oben akan dengan ikhlas ngasihin ke Mang Andin nantinya. Kenapa tidak? Ini kan untuk kebutuhan masyarakat juga, karena di Indonesia pernah lahir seorang Leo gitu kan. Oke. Itu harus orang minimal dia tahu atau mengenal lah gitu kan. Kita tunggu senang ngapain ya. Seorang musisi besar ya. Mas Andre ada keinginan untuk pameran foto Mas Leo? Oh sangat antusias sekali. Gimana respon komunitas Mas Leo atau Lakers itu? Sebenarnya kalau internal komunitas Leo Christie sendiri itu tidak ada masalah. Selama ini kan kita itu mengadakan atau memoir Cak Leo itu hanya sekedar internal Cak. Udah ada bayangan kota mana aja kalau ada pameran foto Mas Leo Christie? Mungkin 4 kota besar. 4 kota besar. 4 kota besar. Di mana aja tuh? Jakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya. Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya ya? 4 kota besar Indonesia. 4 kota besar. Itu yang paling berkaitan dengan kesejarahannya beliau ya? Barometer. Kalau lagu Mas Leo Christie apa yang paling Lagu disuka? yang sangat familiar buat orang umumnya itu Gula Galugu. Hah? Gula Galugu. Oh. Itu yang pertama orang itu, oh ya, sekali inget dia itu, oh yang itu ya Gula Galugu. Kalau Mang Oben apa? Lagu apa Mang Oben? Yang pertama Serenada Pagi. Nah, itu yang saya paling senang. Itu tadi udah satu, itu nggak masuk album. Itu satu lagu tahun 76 diciptakan Serenada Pagi itu. Ya itu untuk menggugah semangat. Karena saya juga pernah bikin konser dengan tema lagu-lagu patriotik. Oke. Posternya kebetulan ada lagu-lagu itu. Ada ya. Terima kasih Mas Andri bincang-bincangnya Mang Oben ya pagi ini ya di Taman Ismail Marzuki ya. Nah, nanti foto itu. Kita lagi ada di tim di Teatro Wahyu Sihombing di acaranya mengenang Leo Christie ya. Saya ketemu dengan Mang Oben. Mang Oben, selamat pagi Mang Oben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya Yengki dari majalah Jakarta. Mang Oben, saya dengar kan Mang Oben punya sejarah yang panjang ya dengan Mas Leo ya almarhum ya. Ya, Termasuk heritage mungkin barang-barang ya. betul. Berapa banyak yang barang-barang Mas Leo yang ada di Mang Oben terus yang dibawa ke tim sekarang? Ya hampir 50%. Yang Semua itu dibawa barang dari- ada di rumah Mang Oben. Betul, itu hampir satu buah kamar lah kalau kita dikumpulin malah lebih. Ya. Oke, ini singkat aja biar publik tahu. Sejak kapan sih Mas Leo sempat tidur di rumah Mang Oben atau tinggal di rumah Mang Oben? 15 tahun yang lalu Mbak Leo di sana, terus lama juga ya. Yang saya sayangkan itu foto-foto koleksi saya ada 8.000 foto yang mungkin orang lain nggak akan punya gitu kan ya. Ada, masih ada sekarang. Itu keseharian Leo, itu hanya beberapa yang terselamatkan. Oke. Mang Oben, selama Mas Leo almarhum tinggal di rumah Mang Oben di Bandung itu ya, karya yang paling fenomenal lagunya apa Mang Oben? Album Nyanyian Malam, album Nyanyian Malam itu yang fenomenal. Terus ada satu lagu yang pertama Serenada Pagi, itu tahun 76. Nah itu yang paling diakut. Cerita tentang apa tuh? Itu tentang cerita ketegaran, pendobrakan itu untuk semangat untuk Kritik berjuang. sosial lah ya. Itu. Lagu-lagunya memang kritik sosial ya. Mang Oben, apa yang mau disampaikan khususnya ke warga Jakarta nih di acara mengenang Leo Christie ya tanggal 27 Juli sekarang nih? Ayo kita berbondong-bondong karena ini sangat acara yang langka gitu kan ya, yang belum tentu 2-3 tahun lagi akan terselenggara. Selamat pagi Mang Oben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.